Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di channel Hayyan Al-Firdaus, dan ini sudah lama ya kita nggak berjumpa setelah Lebaran kemarin, dan saya masih belum upload yang video hadis di dalam kitab Usmuriyah nomor 39 serta 40 ya. Itu belum saya upload. Insya Allah akan saya upload berselingan dengan video yang ini. Nah, video yang ini itu insya Allah akan menjadi segmen baru di dalam channel saya, yang mana video ini nantinya akan membahas lafadz-lafadz yang sekiranya itu belum diketahui posisinya atau i'rabnya, serta ya singkutnya sekalian ya, membahas i'rab sekalian singkutnya. Dan untuk bikin video ini saya juga semestinya atau itu butuh bantuan kalian ya, intinya seperti itu. Saya butuh bantuan kalian. Sekiranya kalian ketika membaca Quran kok kalian itu masih belum tahu lafadz ini itu posisinya sebagai apa ya, kemudian singkutnya apa, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Gitu saja. Nah, untuk segmen yang pertama ini, untuk pertanyaannya ini sudah saya siapkan, ada 4 ya. Ya, anggap saja 4 pertanyaan ini itu dari netizen ya, bukan dari saya ya. Sebenarnya ini dari saya. Saya bikin 4 pertanyaan ini, yang ini ada yang mudah, kemudian yang nomor 4 itu yang mungkin sulit ya. Gitu ya. Tapi anggap saja 4 pertanyaan ini dari netizen ya. Gitu saja. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, adanya perbedaan mausuf pada surat Ar-Rahman di ayat 27 serta 78. Mari kita buka surat Ar-Rahman ayat 27 serta 78. Di sini di dalam surat Ar-Rahman ayat 27 redaksinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi yang dimaksud di sini itu yang dzul jalali wal ikram ya. Di situ dzul jalali itu menjadi sifat dari wajhu rabbika itu ya. Wajhu rabbika, yang mana wajhu rabbika ini itu dzul jalali, yang memiliki keagungan wal ikrami dan kemuliaan. Nah, kemudian yang ayat selanjutnya, yang ayat 78 atau ayat terakhir ya. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi di sini dzul jalali itu menjadi sifat dari rabbika, bukan ismu rabbika. Sehingga dari sini kita itu bisa tahu bahwa untuk redaksi idhofah ya, itu bisa disifati mudhofnya atau mudhof ilahnya. Misalkan seperti ini. Ja'a ustadul madrasati al-jamilu. Tentu al-jamilu di situ menjadi sifat dari ustadul madrasati, ustadul ya, sifat dari ustadul. Tapi kalau redaksinya ja'a ustadul madrasati al-jamilati, maka al-jamilati menjadi sifat dari al-madrasati ya. Kalau diterjemahkan kan telah datang guru atau ustadz madrasah yang indah. Nah, yang indah ini siapa gitu. Nah, kalau bahasa Arabnya itu kan jelas ya, itu al-jamilu atau al-jamilati, itu ketahuan ya, ini sifat dari mana. Tapi kalau bahasa Indonesia kan masih perlu dipertanyakan, ini yang indah itu ustadznya atau madrasahnya gitu kan. Sehingga itu ya harus itu masih mudah ya, masih mudah. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, pada surat Al-Humazah terdapat 2 redaksi yang menunjukkan lafadz nakirah yang disifati dengan lafadz makrifat. Oh ya, dan juga pertanyaan yang kedua ini itu pernah saya singgung mungkin ya, atau belum ya, kayaknya pernah saya singgung di channel ini juga. Jadi ceritanya itu adalah salah satu subscriber saya yang dia dapat WA saya ya, nomor WA saya ya. Sebelumnya memang nomor WA saya itu saya share di YouTube, cuman untuk sekarang saya hapus ya untuk privasi biar lebih aman. Dia itu tanya mengenai redaksi isim nakirah tapi disifati dengan isim ma'rifat, dan dia memberikan contoh itu doa setelah adzan, wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah ya. Wa ba'ashu maqaman itu lafadznya, mahmudan itu menjadi sifat pertama dari makoman mahmudan. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua itu bukan isim nakirah tapi pakai isim makrifat, yaitu alladzi wa'attah ya. Ketika saya dikasih contoh itu, saya itu sempat bingung, apa benar redaksinya itu begini di dalam hadisnya. Ketika saya cek di hadisnya, redaksinya benar seperti itu
ya, sampai pada akhirnya saya mencari referensi di internet dan saya menemukan sebuah jurnal. Di dalam jurnal tersebut itu membahas bahwa isim nakirah itu bisa disifati dengan isim ma'rifat, dan yang dijadikan contoh adalah ini surat Al-Humazah ya. Ayat yang 1 dan 2 ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, humazah itu lafadznya ya atau kalimatnya, kemudian lumazah itu menjadi sifat pertama dari humazah. Oke, di sini sama-sama nakirah. Tapi untuk sifat yang kedua, alladzi jama'a malahu wa adada. Ya, sifat yang kedua itu alladzi pakai isim ma'rifat. Ya, sehingga dari sini saya bisa menyimpulkan, oh di sini ada dua ya. Ada dua tadi disebutkan. Yang kedua ini yang mana ini? Yang kedua ini enggak ada ya. Narungwahil muqaddah. Narungwahi itu lafadznya, al-muqaddatu itu sifat pertama. Sifat yang kedua allati sama-sama makrifat. Jadi di sini hanya ada satu ya di surat Al-Humazah, yaitu humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa adada. Jadi sifat jadi lafadz yang nakirah itu bisa disifati dengan isim ma'rifat dengan catatan tidak menjadi sifat pertama. Ya, kalau sifat pertama itu berdasarkan redaksi doa setelah adzan serta ayat ini itu harus menyesuaikan. Kalau lafadznya nakirah ya berarti sifatnya nakirah ya. Kalau lafadznya ma'rifat berarti sifatnya ya ma'rifat ya, harus menyesuaikan. Yang boleh itu baru sifat yang kedua dan seterusnya ya. Boleh lafadznya nakirah disifati ma'rifat atau lafadznya ma'rifat bisa disifati dengan nakirah. Itu kalau sifat yang kedua. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga pada redaksi amma yatasa'alun surat An-Naba ayat 1 ya. Amma itu asalnya apa ya? Oke, untuk menjawab ini sebenarnya saya sudah tahu jawabannya, tapi saya akan memberikan sebuah referensi, yaitu kitab I'rabul Quran karya dari Syekh Darwish ya. Di sini di halaman 4718 ya, cukup tebal ini kitabnya. Ini kitabnya saya nggak punya langsung, jadi saya buka PDF ya. PDF di halaman itu tadi 4718 pembahasan i'rab amma yatasa'alun. Amma di sini asalnya itu an huruf jar kemudian kemasukan ma isim istifham. Nah, berhubung yang dijarkan oleh huruf jar an ini adalah isim istifham, maka alif yang ada pada ma itu dihilangkan ya. Dan ini juga banyak terjadi, nggak cuma redaksi amma yatasa'alun ya, ada banyak lah di dalam Quran itu. Nah, itu untuk pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, dan ini yang cukup sulit ya. Pada surat At-Tahrim ayat pertama, lafadz mardota azwajika itu posisinya apa? Mardota azwajik ini juga sekaligus saya bahas sigotnya ya. Jadi penulisan mardota azwajik, coba kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardota azwajik. Jadi kalau kita lihat apa adanya di sini ya, mardota azwajik posisinya sebagai maf'ul bih dari tabtaghi. Wahai Muhammad, wahai Nabi, yang dimaksud di sini kan Nabi Muhammad ya. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah kepadamu? Ya. Engkau itu ingin menyenangkan hati-hati istrimu gitu ya. Tabtaghi mardota azwajik. Jadi jelas ya, mardota itu posisinya sebagai maf'ul bih dari tabtaghi. Dan di sini redaksinya mardota diakhiri dengan alif ta. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa lafadz mardota ini adalah jamak muannas salim ya. Itu kesimpulan pertama, kesimpulan awal ya. Namun pertanyaannya sebagaimana bait alfiyah, wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Kita semua tahu bahwa jamak muannas salim itu ketika nasab dan jar tandanya itu menggunakan kasroh, bukan menggunakan fathah sebagaimana bait alfiyah tadi ya. Akan tetapi di sini kenapa mardota kan dibaca nasab, kenapa pakai fathah kok nggak pakai kasroh?
Ya, kalau kita lihat atau kita perhatikan jamak muannats salim yang lain, khalaqallahu samawati wal ardo. As-samawati posisinya sebagai maf'ul bih dari khalaqa. Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan kasrah. Nah, as-samawati adalah jamak muannats salim. Tanda nasabnya pakai kasrah. Kenapa mardota di sini pakai fathah gitu? Ya, ini hanya kesimpulan pertama ya, baru kesimpulan pertama. Nah, ketika saya bandingkan lafadz ini kan di Quran ini saja ya. Ketika saya cek di cetakan yang lain, mushaf cetakan yang lain, itu juga penulisannya itu pakai mardota azwajik. Dibaca panjang. Bukan dibaca panjang, tapi taknya itu pakai tak biasa, bukan tak marbutoh. Gitu. Apa benar ya ini jamak muannats salim? Apa seperti itu ya? Ternyata di semua cetakan seperti itu, sehingga saya nyari apakah boleh jamak muannats salim itu tanda nasabnya menggunakan fathah. Saya cari di Ibnu Aqil nggak ketemu. Saya cari di Jami'ud Durus nggak ketemu. Saya nemunya itu di kitab Hasyiah Khudori. Jadi hasyiahnya Ibnu Aqil ya, di situ dikatakan bahwa untuk ulama Kufah itu memperbolehkan jamak muannats salim tanda nasabnya menggunakan fathah mutlakon, secara mutlak. Ya, di bagian bawah itu halaman berapa saya lupa itu. Saya sertakan fotonya ini. Jadi hanya di kitab itu ya, nggak tahu kalau di kitab besar-besar yang lain. Ya, saya baru menemukan di satu referensi ini, dan ini sudah membuat hati saya itu agak sedikit lega. Saya menemukan redaksinya. Nah, itu kesimpulan pertama. Kemudian saya bandingkan dengan kitab ini yang I'rab Quran karya Syekh Darwis. Nah, di sini di halaman berapa ini saya lupa. Enggak disertai ya, saya lupa. Ini sudah saya screenshot. Jadi I'rab. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardota azwajik. Untuk redaksinya di sini tetap mardota azwajik. Cuman untuk i'rabnya ini yang saya tandai ini. Di sini penulisannya itu mardota azwajik. Taknya itu bukan lagi tak normal tapi tak marbutoh. Di sini wa mardota azwajika maf'ulun bih. Ya, mardota azwajik adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih dibaca nasab ya. Tanda nasabnya di sini itu pakai fathah. Nah, berarti mardota kalau di kitab ini I'rab Quran karya Syekh Darwis, jadi penulisannya itu mardota azwajik. Taknya itu tak marbutoh. Dan ini kalau saya bandingkan lagi dengan situs ini, dan ini juga situsnya ini bisa dipercaya ya. Ada seseorang yang bertanya, "Lataya soalun basitun." Saya langsung terjemah ya. Saya itu punya pertanyaan yang simpel. Pada firman Allah Ta'ala, "Tabtaghi mardota azwajika wallahu ghafurur rahim." Pada kalimat mardota, apakah dia itu jamak muannats salim atau jamak taksir? Disertai dengan i'rabnya, disertai dengan sebab itu jamak apa ya? Sebabnya itu apa? Kalau itu disebut jamak muannats salim itu sebabnya apa? Kalau disebut jamak taksir itu sebabnya apa ya? Tolong dijawab secepat mungkin. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada yang jawab mardota itu mufrad, bukan jamak ya, dan i'rabnya adalah maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah yang jelas pada akhir lafaz tersebut. Kemudian jawaban yang kedua, assalamualaikum, mungkin itu menjadi masdar. Nah, mungkin ini menjadi masdar, dan benar ketika saya cek pada lafaz rodiya yardo ridon wa mardotan, ternyata wa mardotan atau mardotun itu memang masdar mim dari rodiya. Nah, gitu. Kalau masdar di situ itu bukan jamak ya, bukan jamak muannats salim, tapi dia isim mufrad. Ya, coba kita lihat jawaban yang lainnya, kita ke bawain lagi. Jawaban yang lainnya itu adalah masdar mim, wallahu a'lam ya. Itu masdar mim. Itu menunjukkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh masdar sharih hakiki. Ya. Tabtaghi mardota yakni adalah tabtaghi ridho, ya gitu. Dan di'irabi dengan tanda utama yaitu menggunakan fathah ya. Akan tetapi si penanya itu kembali memposting, Anda sekalian itu belum menjawab pertanyaan saya apakah itu jamak taksir atau jamak muannats salim. Syukron. Nah, kemudian ada yang jawab, kami sudah jawab wahai akhi.
itu bukan jamak taksir, bukan pula jamak mu'annas salim. Akan tetapi kalimat tersebut adalah masdar mim. Wazannya adalah maf'alatun. Mardotun berarti maf'alatun. Di'irabi dengan harokat asli, ya, atau tanda asli, yaitu menggunakan fathah. Jadi itu ya, mardota azwajik. Itu memang kalau di Rosem Usmani itu penulisannya itu mardota, seolah-olah seperti jamak mu'annas salim. Tapi kalau di Eropi, mardota itu tadi adalah bukan jamak mu'annas salim, melainkan isim mufrad, yaitu masdar dari rodiya, yardo, ridon, wa mardotan. Jadi itu 4 pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab ya. Kita tutup video ini, wallahu a'lam bishawab. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau misalkan kalian itu mendapati sebuah lafaz yang kalian itu masih muskil, ini posisinya atau i'rabnya sebagai apa, serta singgotnya itu sebagai apa, yang ada di dalam Quran, silahkan kalian bisa tanyakan di kolom komentar video ini. Itu dulu. Mari kita akhiri dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.